Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua. Hari ini kita santai karena cuaca lagi mendung. Kita tidak pergi mancing. Jadi karena tidak ada kegiatan hari ini, kita perbaiki joran lama. Ada yang patah, kemudian ada yang ganti cincinnya, kemudian ada juga yang kita tambah sambungan karena joran mungkin terlalu panjang, jadi kita tambah sambungannya. Oke teman-teman, semoga semuanya pada sehat walafiat dan selalu dalam lindungan rahmat Allah. Nah ini teman-teman, ada joran kita benahin. Ini awalnya joran BC, tapi kita buat joran UL karena untuk fungsi itu joran UL lebih nyaman digunakan di semua medan, semua lokasi. Tapi kalau BC itu hanya di spot-spot tertentu dan penggunaannya pun agak susah. Nah ini yang awalnya adalah karbon, kemudian kita ganti dengan fiber sutet karena untuk kekuatan sendiri karbon itu lebih gampang patah daripada sutet, jadi kita ganti dengan sutet. Ini sambungan yang pertama. Awalnya saya bikin cuma satu sambung, sekarang kita bikin jadi dua sambung. Jadi dua sambung, sambungan yang pertama, kemudian ini sambungan yang kedua. Jadi dua sambung menjadi 3 bagian. Ini panjangnya sekitar 2 meter. Untuk milinya sendiri, ini saya pilih sutetnya ukuran 7 mili. Supaya apa? Supaya gampang untuk kita melempar, kemudian dia lebih lentur. Untuk target kan tidak terlalu besar, sedang lah, yang sekitar 5 kilo ke bawah. Tapi lebih mudah digunakan untuk mancing pinggir pantai, di dermaga. Tapi kalau untuk kita mancing tengah di kapal dan air dalam, kita tidak bisa menggunakan ini karena terlalu lentur. Ya kalau dipaksakan sih bisa, cuma untuk strike-nya kita agak kewalahan, agak lambat. Jadi kalau kita mencari sensasi, memang lebih nyaman menggunakan stick yang lentur. Ini semua kita rakit sendiri. Di awalnya kita belum punya mesin pemutar untuk pemasangan resin, kita manual. Kita gulung benangnya menggunakan tangan, kita lilit, kemudian kita balut lagi menggunakan Alteco lem Korea. Untuk hasil supaya dia lebih bagus, kalau kita menggunakan lem Korea, jadi kita akan mengelemnya berulang-ulang supaya hasilnya bagus dan rata seperti
resin. Ini yang pertama. Jadi teman-teman bisa menggunakan satu gagang itu dengan 2 atau 3 stick. Caranya bagaimana? Nah, kita cari ukuran stick sutetnya yang sama ukurannya, misalnya yang 7 mili atau yang 9 mili untuk lubangnya ini. Nanti akan saya tunjukkan. Ini sticknya asli, masih karbon, bawaan dari gagang ini. Ini yang aslinya. Ini panjangnya keseluruhan cuma 1 meter 65 cm. Jadi kalau kita rasa terlalu pendek, kendalanya kalau terlalu pendek, kita kalau mancing pinggiran susah untuk melempar jauh. Dan kemudian kekuatan karbon ini tidak sebanding dengan kekuatan sutet. Ini punya saya sudah patah, padahal ikannya tidak terlalu besar, dia sudah patah. Makanya saya buat sutet. Tapi kalau untuk kita mancing di perahu, untuk kedalaman 20 sampai 50 meter, kita bisa menggunakan ini dengan target ikan 1 kilo ke bawah. Ini masih mampu, karena kalau kita mancing di perahu di tengah laut dengan kedalaman 20 sampai 50 meter, kita tidak melempar jauh karena kita mancingnya pasti di bawah perahu. Jadi kita bisa gunakan joran yang pendek ini. Nah, karbon ini bawaan aslinya, punya Kenji. Nah, kalau kita main pinggiran, kita gunakan sutet yang lebih panjang, karena lubangnya sama, kita bisa ganti-ganti. Ini kita variasi belangnya ya, dengan selera kita. Bisa menggunakan stiker atau outlet dengan warna yang kita pilih. Kalau ingin kuat, stikernya ini lengket, tahan gesekan, ya kita bungkus dengan menggunakan resin supaya dia lebih kuat. Karena kalau kita tidak bungkus, tergesek-gesek, dia akan terkelupas. Oke, ini yang pertama teman. Kemudian kita punya lagi joran yang kedua. Ini karbon kolong. Ini gagangnya ini. Ini saya buat sambungan karena kemarin waktu pertama saya gunakan, 1 kali saya gunakan memancing, bisa ditarik sama ikan besar, ini langsung patah.
Jadi saran buat teman-teman pemula, kalau kita mancing ke laut dengan target ikan besar, lebih baik kita tidak menggunakan stick karbon seperti ini. Bagaimanapun dia mahal, tetap dia kalah karena di dalamnya ada kosong. Nah, setelah patah, lama saya tidak pernah gunakan dan patahnya masih saya simpan. Akhirnya saya berpikir untuk menggunakannya kembali, karena untuk gagangnya ini sangat nyaman di tangan, Nah, kemudian kita rakit menggunakan fiber sutet juga supaya dia lebih kuat. Jadi kita masukkan sutet dari ujung sampai ke ujung sini, sampai dimana ukurannya kira-kira dia press dengan lubang karbon ini. Kita kasih lem Alteco, kemudian kita balut dengan benang ataupun dengan nilon, terserah. Kemudian kita resin. Setelah kita resin, atasnya kita buat sambungan sesuai dengan bersutet yang kita gunakan ukuran 9 mili, supaya kita memancing target ikan besar sesuai dengan kekuatannya. Karena joran tempuannya berawal dari gagang ke depan terus sambungan. Ini sambungannya, teman-teman. Sambungannya kita rakit sendiri dari fiber sutet. Ini kita beli di online. Ini harganya sangat murah, teman-teman. Jadi untuk pengiritan kita bisa lebih irit daripada kita beli jadi. Ya, berkisar harganya sekitar 600 sampai 800.000. Mungkin ada yang lebih murah, tergantung daerah masing-masing. Tapi kalau kita rakit sendiri jauh lebih murah, dan cincinnya pun kita terserah kita mau pakai yang lebih mahal atau yang menengah. Kalau ini yang menengah, teman-teman, ini sangat murah. Ini kita sambung. Ini sudah siap tempur lagi, bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan limbah-limbah atau bekas-bekas stick pancing kita yang sudah tidak terpakai lagi, bisa kita manfaatkan ulang. Karena masih banyak bagian-bagian yang bagus. Kenapa ini saya buat sambungan? Karena untuk membawanya kita lebih mudah dan masuk di dalam tas pancing. Sebenarnya kalau kita ingin lebih kuat, fiber sutet itu seutuhnya dari ujung sampai ke ujung tanpa sambungan itu lebih kuat dan lebih permanen. Jadi kalau sudah begini, sudah kita buat sambungan, kita bisa ukur leader yang kita pakai, PE yang kita pakai. Kemungkinan kalau leader atau PE yang melebihi targetnya, batasnya, dia akan putus. Jadi aman untuk sticknya sendiri. Sebenarnya kalau kita pengen lagi, walaupun misalnya dalam keadaan seperti ini sticknya, saya bisa mendapatkan ikan yang lebih besar di luar daripada kemampuan stick, tapi dengan menggunakan teknik, tidak mengandalkan kekuatan stick. Dan ini
kita buat sambungan ukuran yang 9 mili, sticknya pun yang 9 mili. Keuntungannya kita bisa memasang sticknya yang lebih panjang, mau itu 2 meter atau 2 meter 10 atau lebih, terserah. Dan di saat kita pengen menggunakan yang lebih pendek, kita bisa menggunakan yang lebih pendek sticknya dengan gagang yang sama. Jadi kita bisa menggunakan satu gagang bisa beberapa stick dengan ukuran yang berbeda, asalkan sambungannya kita buat ukuran yang sama. Oke teman-teman, dari sini dulu video dari saya. Kita semua pemula baru belajar, saya sekedar berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Kita bisa menggunakan limbah-limbah atau bekas-bekas pancing itu yang sudah rusak. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak videonya. Salam sukses, salam sejahtera teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.